Hidup ini seperti aliran sungai, kadang tenang, kadang beriak, kadang deras, menghantam batu. Kita lahir tanpa pilihan, namun perlahan belajar untuk memilih. Setiap langkah kita, setiap keputusan kecil, membentuk siapa kita sebenarnya. Manusia sering bertanya, apa arti hidup? Sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tak pernah mudah. Karena hidup bukan sekadar tentang makan, bekerja, lalu mati. Hidup adalah tentang menjadi. Kita tumbuh di tengah harapan dan tuntutan. Dari kecil, kita diajarkan untuk menjadi seseorang. Tapi jarang kita ditanya, ingin menjadi apa sebenarnya? Dunia luar memaksa kita untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, pujian, dan status. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang bertanya, apakah ini semua banner-banner penting? Filsafat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenung, bukan untuk mencari jawaban pasti, tapi untuk memperdalam pertanyaan. Karena dalam pertanyaan yang jujur, kita menemukan kejujuran pada diri sendiri. Kehidupan bukan tentang berlari tercepat, bukan pula tentang menjadi paling kaya atau paling terkenal. Hidup adalah tentang keberadaan yang otentik, menjadi manusia sepenuhnya. Dalam arti yang paling mendalam, ada orang yang punya segalanya, tapi merasa hampa. Ada pula yang hidup sederhana, tapi penuh makna. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari penerimaan, dari keikhlasan, dari pemahaman bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa cukup. Setiap manusia mengalami luka. Tidak ada yang lolos dari sakit hati, kehilangan, kegagalan, atau penyesalan. Tapi di balik luka-luka itu, ada pelajaran. Setiap air mata yang jatuh membawa kita lebih dekat pada kebenaran bahwa hidup ini sementara dan karenanya sangat berharga. Kematian adalah guru terbaik. Ia mengingatkan bahwa semua ini akan berakhir, bahwa waktu kita terbatas. Dan justru karena itu, kita harus hidup sepenuhnya. Mencintai lebih dalam, memaafkan lebih cepat, memberi lebih banyak. Filsafat bukan untuk menghindari kenyataan, tapi untuk menatapnya dengan mata terbuka. Ia mengajak kita menanyakan kembali, siapa aku sebenarnya? Apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuat hidupku bermakna? Kita bukan sekadar angka dalam statistik, bukan sekadar pekerjaan, gelar, atau jabatan. Kita adalah kisah yang terus ditulis. Dan setiap hari, kita punya kesempatan untuk menulis ulang babnya. Ada saat kita merasa tersesat, merasa tidak tahu arah. Tapi justru di momen-momen itulah, kita diajak untuk berhenti, diam, dan mendengarkan suara hati. Karena jawaban seringkali tidak ada di luar sana. Ia berbisik pelan dari dalam diri. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari tumbuh. Jangan takut untuk kehilangan, karena setiap kehilangan membuka ruang untuk yang baru. Jangan takut untuk sendiri, karena dalam kesendirian, kita bisa bertemu dengan diri kita yang sejati. Jangan tunda untuk mencintai. Jangan tunda untuk mengucapkan terima kasih. Jangan tunda untuk menjadi baik. Hidup terlalu singkat untuk ditunda-tunda. Filsuf Yunani kuno berkata, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Maka marilah kita renungkan, apakah kita sungguh hidup? Atau hanya menjalani rutinitas? Lihat langit malam, lihat bintang-bintang. Sadari betapa kecilnya kita, tapi juga betapa ajaibnya keberadaan ini. Kita hidup, bernapas, merasa, mencinta, berharap, itu sudah luar biasa. Tidak semua hal harus punya tujuan besar. Kadang, duduk diam dan menikmati secangkir teh pun adalah bentuk kehidupan yang utuh. Kadang, menyapa seseorang dengan senyum tulus adalah makna hidup itu sendiri. Berhentilah membandingkan hidup orang lain, bukan standar untuk hidup kita. Masing-masing dari kita punya jalan, punya ritme, punya cerita, dan setiap cerita itu sah. Setiap luka itu valid. Kita terlalu sering keras pada diri sendiri, menghakimi, menyalahkan, menuntut kesempurnaan. Padahal, kita juga butuh dipeluk, kita juga berhak untuk salah, untuk lelah, untuk berhenti sejenak. Belajarlah menerima bahwa tidak semua akan berjalan sesuai rencana.
tapi itu bukan akhir dunia. Karena kadang, justru dari ketidakteraturan itu, kita menemukan keindahan yang tak terduga. Jangan terlalu sibuk mengejar, sampai lupa menikmati. Jangan terlalu sibuk mendaki, sampai lupa melihat keindahan di sekeliling. Karena mungkin, kebahagiaan bukan di puncak, tapi di langkah-langkah kecil kita sehari-hari. Menjadi bijak bukan berarti tahu segalanya, tapi berani mengakui ketidaktahuan. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi berani bangkit meski terluka. Menjadi manusia bukan berarti sempurna, tapi hadir sepenuhnya dengan cinta. Dan jika suatu saat nanti kita harus pergi, seperti semua yang hidup pasti akan, semoga kita bisa tersenyum dan berkata, "Aku telah hidup, aku telah mencinta, aku telah mencoba menjadi baik." Dan itu cukup.